Sepakat enggak, Mbak Mita? Ya. Jadi dalam membuat program itu, betul, itu kita akan mengutamakan keilmuan itu. Tetapi jangan kesampaikan kita harus berdiskusi dengan terutama orang tua. Anak tadi itu tuntunan orang tua harus cari kan? Padahal beliau itu, mohon maaf, penerimaannya belum sampai. Bapak Down syndrome itu mungkin tidak bisa kalis itu. Nah, jadi pemahaman orang tua harus kita pahamkan dalam bersama nanti programnya. Programnya saya kira monggo itu dalam artian bisa fleksibel. Orang tua ini kita lihat nanti basic orang tuanya apa, kita mau arahkan ke dari living yang lebih banyak atau ke arah penguasaan kemandirian yang lain gitu. Kalau saya berbasic di kampung ya, kalau saya dirasa ya, kita arahkan ikut orang tuanya ke pertanian misalnya, jaga warung, jaga gas, karena ada yang buka warung bakso ya, misalnya kita anak-anak ini bisa ikut mengemas piring kotor, gelas kotor, alhamdulillah. Yang jualan gas dia bisa ulak belanja dan menjualnya itu sudah sangat bagus. Saya kira begitu. Sebenarnya dilakukan pengadilan yang di sini udah dilihatkan itu proyeknya kambing misalnya itu adalah laboratorium hidup. Kalau kami adalah yang dari dulu kita buat ikan perikanan itu laboratorium hidup. Maksud saya juga begitu. Oh, dengan melihat mudah-mudahan nanti bisa diterapkan dalam kehidupannya. Cuman kita juga memang jangan lupa untuk selalu catatan orang tua. Itu yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf, saya kira kawan-kawan itu harus jangan lupa, terutama di autis, karena autis itu penanganannya cukup ekstra. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Wahyu. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Margono. Mungkin Bu Miftah ada sanggahan atau gimana? Enggak berani nyangka Miftah. Berani nyangka Miftah. Ayo boleh berbagi pengalaman. Ini pengalaman saya pribadi ya. Ini mengenai kena kipas jadi ruduk. Pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan dari pengalaman ini bisa diambil, walaupun pengalaman saya ini kan tidak di Down syndrome, tidak di autis, tapi pengalaman saya ini kan tentang anak tunarungu, mungkin bisa diambil hikmahnya di balik itu. Kebetulan kemarin itu kan saya diminta orang tua untuk mengeles anaknya yang usianya juga sudah besar, sekitar 10 tahun itu juga lebih. Anaknya mengalami tunarungu wicara, dan kebetulan tunarungu wicaranya itu kehilangan pendengarannya itu sudah total. Nah, dari umur segitu tuh anak itu belum bisa berkomunikasi, belum mempunyai kosakata. Orang tuanya itu datang kepada saya, Bu, saya minta tolong anak saya dileskan ya. Terus saya juga, karena saya tahu anaknya kan, saya tanya dengan orang tuanya, Bu, targetnya kira-kira kalau nanti 6 bulan anak saya sudah bisa ngomong atau belum, anak saya sudah bisa berkomunikasi atau belum. Nah, jadi kan seperti itu. Jadi saya tidak tahu ya Bu ya, bisa dan tidaknya itu tergantung dari anaknya. Nah, jadi seperti itu, dari kemampuan anaknya. Kalau seandainya saya bisa Bu, 1 bulan saya itu maunya itu cepat, tapi kan semua itu tergantung dari anaknya. Kemudian pada waktu les pertama itu, orang tuanya saya suruh mendampingi saya. Orang tuanya saya suruh untuk mengamati bagaimana saya itu mengajar anaknya. Bu, anaknya seperti ini. Nah, jadi ya Bu ya, tadi saya mengajar ini, kalau bisa nanti Ibu mengulang di rumah biar apa yang saya sampaikan itu cepat, anaknya cepat bisa.
Terus saya udah seperti itu, terus orang tuanya sudah, ya Bu ini udah bisa. Kira-kira Bu boleh nggak saya menambah di itu, istilahnya saya mengajar ini, ya terserah. Tapi kalau seandainya, pokoknya guru dengan orang tua itu harus sepaham. Nah, satu paham. Akhirnya orang tua, Bu ternyata ngajarnya susah ya. Kenapa? Ternyata kalau saya itu memberi itu kok anaknya lama-lama trouble. Nah, jadi kan akhirnya orang tuanya itu memahami ternyata mengajari itu tidak semudah membalik telapak tangan, butuh proses. Nah, itulah Bu yang namanya anaknya ibu itu ketika di terapi bicara itu sudah terlambat sekali. Jadi istilahnya dari segi pernapasannya, dari alat artikulasinya, terus istilahnya dia itu komunikasi dua arah juga belum. Jadi kalau saya dituntut untuk 6 bulan saya angkat tangan. Akhirnya orang tuanya, ya Bu, yang penting anak saya dinas saja sampai kapan, tidak masalah. Jadi seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu pengalaman saya. Mungkin kalau seandainya pengalaman ini ada yang mempunyai kesamaan atau apa bisa diterapkan. Kalau tidak mempunyai kesamaan kan setiap masalah itu kan berbeda-beda. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.